Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Talita Almira. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari tugas pemrograman framework dengan judul materi Working with Database. Oke, langsung saja. YDAO, Database Access Object. YDAO dibangun di atas PDO atau PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses data menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. Nah, selanjutnya YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini. Bisa MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Kubrit versi 9.3 ke atas, Oracle, dan MS SQL versi 2008 ke atas. Oke, untuk koneksi database-nya pernah saya coba di materi sebelumnya dengan seperti ini. Karena saya menggunakan Advanced, jadi untuk mengatur koneksi database langsung saja masuk ke backend atau frontend, kemudian kita langsung ke config main.php. Nah, di sana kita dapat mengatur ini. Hostnya apa, localhost, DB-nya kan yang kemarin kebetulan memart, username-nya root, dan tidak ada password. Oke, kita next saja langsung ke soal ya. Kita ke soal latihan. Buatlah 3 tabel customer, order, dan order item. Oke, kita langsung pakai Chrome saja. Localhost phpMyAdmin. Kita masuk ke MyMart. Di sini terdapat beberapa tabel baru, di antaranya tabel customer, order, dan order item. Nah, karena saya sudah membuatnya, kita langsung saja mengecek struktur di dalam tabel apakah sudah sesuai dengan latihan atau tidak. Oke, baik. Customer, kita buka struktur. Customer ID-nya integer, nama varchar, email varchar, user ID integer. Oke. Nama integer, ID integer, nama varchar, email varchar, dan user ID integer. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada tabel order, ID integer, datetime, customer ID integer. Oke, order ya, kita cari. Untuk strukturnya ID integer, datetime, customer ID integer. Untuk order item sendiri di sini integer kita lihat ya, benar integer. Nah, karena kita sudah membuat 3 buah tabel itu, marilah kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan relasi antar tabel-tabel tersebut serta antar tabel customer dan tabel user. Oke, baik. Sebelumnya kita belum mempunyai tabel user, sehingga kita harus menambahkan tabel user menggunakan ymigrate. Ymigrate kita dapat menambahkannya melalui command prompt dengan memasuki alamat direktori project kita masuk dulu ke sum htdocs, kebetulan nama saya final project. Nah, untuk melakukan migrate tabel user, maka kita mengetikkan migrate user. Seperti itu, langsung enter ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, bisa kita cek database. Nah, di sini tabel user
sudah terbuat dengan struktur bawaan ya. Ada 10 kolom bawaan dari tabel user. Oke, selanjutnya soal tadi adalah relasi. Mari kita lihat relasi antar tabel dari beberapa tabel yang telah dibuat, yaitu tabel customer, item order, tabel customer, order item, order, serta user. Nah, di sini saya sudah membuat relasi-relasinya. Untuk soal nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Buat CRUD untuk customer, order, dan item. Nah, seperti materi sebelumnya, saya membuat CRUD menggunakan CRUD generator pada GI ya. Nah, karena sudah melakukan pembuatan CRUD dan model tentunya, kita langsung ke bagian A soal nomor 3 ya. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Baik, kita langsung masuk ke Sublime. Kemudian kita harus mengedit pada bagian controllers, customer controller, pada function action create. Di sini kita menambahkan perintah ini dia, logit user, untuk menemukan ID user yang sama dengan ID customer, sehingga hanya customer itulah yang dapat membuat, sehingga user itu sendirilah yang dapat membuat customer. Bisa dibilang satu user untuk satu customer. Oke, kemudian kita menambahkan script lagi pada bagian view dari customer, kemudian create. Nah, di sini kita membuat filter kondisi untuk menampilkan apabila user tersebut sudah terdaftar sebagai customer, maka akan menampilkan tampilan customer sudah terdaftar. Dan jika user tersebut belum terdaftar, maka customer tersebut bisa mendaftarnya dan menampilkan halaman login. Oke, baik, kita langsung saja uji coba ya. Localhost backend web. Oke, di sini kebetulan saya sudah masuk sebagai Thalita. Mari kita cek, langsung saja masuk ke customer. Nah, di sini kebetulan ternyata saya tidak bisa untuk melakukan create customer karena customer tersebut sudah terdaftar. Selanjutnya kita coba logout user Thalita dan membuat user baru melalui front end. Oke, kita sign up. Username-nya kita coba Almira, email almira@gmail.com. Kemudian kita masukkan password. Kemudian passwordnya harus lebih dari 6 karakter ya, atau paling rendah 6 karakter. Nah, kita selanjutnya login terlebih dahulu untuk uji coba. Password tadi namanya Almira, passwordnya oke. Nah, tidak bisa login karena status pada tabel user itu masih belum berubah, sehingga kita harus mengubahnya secara manual pada database. Kita cari tabel user. Tadi usernya Almira, baris ketiga ya. Terus statusnya kita ganti 10. Oke, baik, 10. Kemudian kita coba login kembali. Nah, benar saja sudah sebagai user Almira. Oke, baik, kita coba langsung pada bagian backend ya tadi.
backend Almira dengan password login. Oke, baik, kita sudah berhasil masuk dengan user Almira. Kemudian langsung saja kita tembak ke halaman customer. Nah, kita masukkan, berhasil tertambah user Almira dengan nama Lita, dengan email almiratalita@gmail.com. Kemudian kita coba create. Nah, ternyata customer sudah terdaftar karena tadi kita baru saja melakukan pendaftaran. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Nah, ini kita harus menjoinkan dua buah tabel ya, dari tabel user pada kolom ID dan tabel customer pada kolom user ID secara otomatis. Jadi kita langsung saja ke prakteknya. Kita harus menambahkan, karena ini telah direlasikan sebelumnya pada soal yang ke nomor 2, kita tidak perlu lagi merelasikannya. Langsung saja ke penambahan script yang harus ditambahkan. Script yang harus ditambahkan pada bagian customer controller di dalam action grid. Nah, di sini ada penambahan baris pada model customer yang mana pada kolom user ID akan dianggap sama dengan pada tabel user dengan kolom ID. Nah, itu dia penambahan script dari soal nomor 3 bagian B. Soal selanjutnya, tambahkan satu root, misal customer show order yang akan menampilkan daftar customer beserta nomor order dan daftar item yang ia beli. Oke, baik, kita langsung saja menambahkan script pada project. Nah, script yang ditambahkan adalah kita harus membuat satu file terlebih dahulu pada folder customer di bagian view dengan nama show order. Nah, pada show order sendiri kita mengisikan code sebagai berikut, yang mana memanggil fungsi dari order item, perulangan for each. Apabila data tersebut masih memiliki ID yang sama pada order, maka pada nomor order akan menambahkan script ini, serta memiliki pagination 20, dan jika lebih dari 20 maka akan langsung di next slide. Oh ya, kita juga perlu menambahkan pada bagian controller, tetap customer controller dengan sebuah function baru, yaitu action show order. Untuk action show order sendiri, di sini kita melakukan pemanggilan data dari file show order sebelumnya, show order.php, dengan menampilkan semua data order pada fungsi ini ya. Nah, langsung saja kita melakukan uji coba. Kita sekarang masih berada pada view customer index. Untuk melakukan uji coba, kita masuk ke dalam view show order. Baik, untuk show order sendiri menampilkan order history dari customer yang bernama Talita Almira, tanggal transaksi 23 Juli 2020 jam 12.58 AM dengan alamat email talitalmira@gmail.com dengan item Samsung J11. Jadi, apabila Talita ini melakukan transaksi lebih dari satu item, maka akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksinya. Oke, baik, soal nomor 4 sudah terjawab. Nah, maka dari itu semua soal pada soal latihan sudah terjawab. Saya Talita Almira undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.